dilakukan penuntutan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys yang beralamat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Admiralty Residence 35, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun @dokterdetektif dengan URL https://tiktok.com atau @dokterdetektif, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum vitamin C booster Glevicia milik saksi Reza Gladys dengan cara membandingkan produk serum Hanasui milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar berupa hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C Hanasui dengan rincian pemeriksaan vitamin B atau niacinamida dengan metode 18-15-2-MO-SMN-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simpul 2.20 dan simpul 2.19 dan hasil uji lab mandiri dari SIG terhadap produk serum vitamin C booster Glevicia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 atau niacinamida dengan metode 18-5-2-MO-SMN-SIG atau UPLC dari data PDA dengan simpul 1.93 dan simpul 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum vitamin C booster Glevicia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal atau overpriced. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 10.12 WIB, saksi Reza Gladys menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun @dokterdetektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Reza Gladys. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya mereview produk facial wash, serum, dan night cream yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket anti-aging Glevicia yang menurutnya merupakan produk overpriced. Kemudian, saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Glevicia milik saksi Reza Gladys. Selanjutnya, saudara Arif meneruskan voice note atau rekaman suara saksi Dr. Samira kepada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note atau rekaman suara tersebut, saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu: minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan perbaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Gak rugi kan kalian udah kayak gitu, lo maksudnya apa? Miskinkah dengan tidak menjual gitu lo sekian hari, gak sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik ke kalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti derma gloss, aku pegang kekurangannya, aku keluarkan lagi, hancur nama Glevicia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok @dokterdetektif dari saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Reza Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru_hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan biar yang dua dokter sekalipun
Glaviccia ya, yang lagi dihitungin dokter Glaviccia kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glaviccia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama di Indonesia ini, belum minta ampun. Kalian tahu gak kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian gak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview dari produk Glaviccia melalui akun TikTok dengan nama akun @dokterdetektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun @huru-hara setiap harinya dengan menjelekkan produk Glaviccia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Riza Gladys dengan mengatakan dia sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Riza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa loh bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu semua itu dengkulannya tebal dan muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Ada silahkan masuk. Silahkan tunjukkan dulu kaset Al-Musbas. Penuntut umum mau melihat, silahkan. Jadi kita ingatkan ya, khususnya kepada terdakwa ya. Kepada terdakwa kita ingatkan ya, bahwa tadi penasihat hukumnya meminta agar surat dakwaan dibaca dengan lengkap. Tentunya dengan harapan bahwa nanti terdakwa bisa memahami dan mengerti isinya ya. Oleh karenanya harus sejalan ya penasihat hukum dengan terdakwa. Jangan sampai surat dakwaan dibacakan, terdakwa ada melakukan komunikasi dengan pengunjung, begitu ya. Jangan sampai nanti ditanya apakah terdakwa paham, mengerti, dijawab tidak mengerti, kan begitu ya. Bisa dimengerti terdakwa? Silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Pada flexing aja kerjanya gue nggak ngerti, terus udah ditegur sama dokter untuk perbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overpack, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh, walaupun pakai 20 paket nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza, kan enak sikarnya kalau begini. Gue seneng nih kasus skincare ini mencuat meledak, gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong. Cuman kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overclaim isinya nggak ada cuma krim tok. Cocok tuh ada dokter, untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai, karena nggak ada undang-undangnya pakai filter itu masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang baru sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu bungkusan. Selanjutnya terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glaviccia. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Riza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glaviccia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glaviccia. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16.45 WIB, saksi Riza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan agar saksi Riza Gladys minum atau
membuka mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut, pada sekira pukul 16.59 WIB, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti, soalnya soal yang tadi Teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani." Kemudian sekitar pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat Mail ya mailnya, Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemunya Niki. Jangan dadakan juga." Kemudian sekira pukul 20.13 WIB, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama, yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk grafisnya. Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 WIB, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 081181222067 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor handphone 081260742516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki Pratama sekitar pukul 21.19 WIB dengan jawaban, "Iya Teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Reza Gladys pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 21.16 WIB. Terdakwa Nikita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852177386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 081260742516 yang mengatakan, "WA si Gepeng dok, Reza cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan bench, duitnya udah banyak ya." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya jam 2.33 WIB, terdakwa kembali mengingatkan saksi Dr. Oki Pratama dengan mengirimkan pesan, "Hahaha, si Kurus udah balas belum?" Kemudian sekira pukul 23.34 WIB, terdakwa kembali membalas, "Tadi pusing lagi si Reza, syukurin." Selanjutnya jam 23.35, saksi Oki Pratama mengirimkan tanggapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Oki dengan saksi Reza berikut dengan pesan "gak balas." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 19.57 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tanggapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys yang memuat percakapan saksi Reza Gladys mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, "Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman mungkin." Ya bagaimana caranya biar aman? Kan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman, amani dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilangin aku yang sutradara." Jadinya lebih baik gak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh chat Mail aja kali ya, bawa aja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20.00 saksi Oki Pratama membalas, "Aku chat gini aja ya Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu karena Nikita itu anggota itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita mati, aku karena nanti bilangnya belain Ono." Itu aja ya. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani balas oke. Hal tersebut saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys dan mengirimkan pesan, "Iya ala-alanya begitu ketemu Niki, tapi harus chat Mail dulu." Kemudian terdakwa Nikita menjawab, "Aku kan mau duitnya aja." Lalu saksi Oki menjawab,
Mail, dia mau cek Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reza menanyakan kepada saksi Ismail jadwal silaturahmi ini antara saksi Reza dengan terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oli Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mail pada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas lagi, screen. Kemudian sekira pukul 13.43, saksi Dr. Oli Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekira pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Gravicia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semua yang Mail bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas sambil kecil dong mau ngomong apa. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, KL ke Hoki juga kan, Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong, apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal, lo harus bilang Niki udah pegang skincare semua. Sebutkan hari ini semua saksi. Ismail membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita membalas, cash kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu, moodnya kan Niki, jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 49707880099 atas nama Bukti Paramanisa dengan kata-kata kesini aja nanti kasih info Nikita Mirzani. Itu Mail, hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail untuk meminta uang kepada saksi Reza dengan cara mengancam akan memperkenalkan kredibilitas saksi Reza sebagai dokter atas produknya yaitu Gravicia. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia, bahwa setelah saksi Ismail berkomunikasi dengan terdakwa Nikita, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reza Gladys dengan menjawab, dok, punten, kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang, forward buang-buang waktu, just info aja ya. Ini kan ini mau speak up soal dokter Reza karena dokter dekat sama waria tugas. Oh ya, dokter kita udah pegang semua produk dokter Reza yang overtime sama produk mental level sticker sama kesunio sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reza tadi membalas, aku ikut aja ini Mail baiknya, sama sekali gak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali berupa gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Gravicia yang merupakan treatment jenis salmon yang wajib dilakukan di saksi Reza Gladys yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama toko Gravicia Skincare yang mana pada toko tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah dikurangkan atau diblur. Kemudian saksi Reza Gladys membalas, itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi aku harus gimana baiknya Mail? Kemudian saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa Nikita dengan kata-kata, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reza Gladys membalas dengan emoticon. Kemudian saksi Ismail membalas, itu beli di e-commerce, bohong dokter kita udah beli untuk produk hanya di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.07 WIB, saksi Ismail mengajak saksi Reza Gladys untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gladys melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail yang pada pokoknya menyampaikan santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya gak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, gak enak sebenarnya bicara nominal kalau di telepon. Tapi kalau misalkan dokter Reza itu namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen kita tidak speak up, ada di site dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Selanjutnya, setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reza, dok, Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, udah tahu ya dok,
Tapi kalau oke dari sekarang, selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, skill itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, Dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Mau nego berapa Dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini, aman Dok. Kemudian saksi Reza membalas, dari Mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ada di site dia emang mahal, karena garansi kalau ada yang jual dokter dia yang maju sama Mail. Mail jamin, dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Gadis membalas, kalau 4M gimana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reza Gadis membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke Dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Ismail membalas, boleh Dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa Nikita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajarin Mail di James. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13, saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19, terdakwa Nikita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki yang mengatakan deal 4 liter ya dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEMS. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke amin kesayangan. Bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk Glowing Booster Cell Graficia melalui pesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Reza Gadis sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gadis terancam karena saksi Ismail mengatakan terdakwa Nikita akan speak up pada hari itu juga pada tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gadis mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita melalui saksi Ismail. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.12 WIB, saksi Reza Gadis menghubungi saksi Ismail melalui voice call aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya saksi Ismail meminta saksi Reza Gadis untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 0788 atas nama Bumi Farah Wisesa. Dengan memberikan catatan pada bagian notes transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dengan memberikan garansi jika ada yang menyinggol akan memberitahukan saksi Ismail Marzuki biar terdakwa Nikita Mirzani yang backup semua. Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Reza Gadis mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497